Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Vertipod, segmen podcastnya Morola IVF Yogyakarta. Yang kita di sini seperti yang sebelumnya mau ngobrolin beberapa hal terkait dengan Morola IVF Yogyakarta. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Nurse Ita. Selamat siang Nurse Ita. Halo, selamat siang Apa Mas kabar, Wisnu. Mas? Baik Mas Wisnu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Nurse. juga ya. Iya. Oke, jadi Nurse Ita ini sekarang jadi nurse apa, Nurse? Nurse Kalau koordinator saya- pasien program ya? Kebetulan sekarang baru menjadi nurse koordinator pasien program. Jadi untuk semua pasien program yang ada di Morula Yogya itu nanti WA-nya sama saya. Oh, Dari oke. mulai awal program sampai dengan nanti selesai OPU, ET, IUI itu semuanya saya yang Sama WA. Nurse Ita. Oh. Betul. Jadi itu Moms and Dad mungkin sudah familiar kalau yang sudah menjalani program apa IVF dan IUI ya? IVF Semuanya? dan IUI Oh, semuanya. yang sudah menjalani program di Morula IVF Jakarta mungkin sudah tidak asing dengan Nurse Ita. Makanya dari tadi HP-nya bunyi, itu pertanyaan dari Bapak Ibu dari Moms and Dad yang sedang menjalankan program di Morula IVF Yogyakarta. Oke, di siang hari ini kita mau membahas satu tema dengan Nurse Ita, yaitu temanya inseminasi. Moms and Dad kalau beberapa waktu yang lalu sempat lihat di story kita nih di Instagram, jadi kan kadang kalau Senin itu Morula IVF buka story untuk Moms and Dad menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kemarin itu sempat nih kita ngumpulin pertanyaan terkait dengan inseminasi. Nah, di kesempatan siang ini kita mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi ke Nurse Ita. Menarik ya, inseminasi ya. Lumayan menarik, Banyak yang yang- tanya kayaknya. Banyak yang minat dan banyak yang penasaran. Iya, betul. Pertama, Nurse, Oke. ya. Jadi Langsung inseminasi itu apa nih? Inseminasi itu salah satu produknya Morula Jogja juga. Itu termasuk teknologi untuk reproduksi berbantu yang biasanya dilakukan untuk memasukkan sperma lebih dekat ke dalam rahim. Jadi tujuannya adalah biar si sperma itu nanti lebih dekat mengarah ke tuba falopi biar dia ketemu sama sel telur gitu. Jadi diharapkan setelah sperma diantar lebih dekat, dia lebih cepat ketemu sel telur dan terjadi pembuahan di tuba falopi gitu. Oh, oke gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan nih. Ini cukup banyak ditanyakan oleh beberapa juga. Kan Morula ini dikenalnya juga sebagai klinik bayi tabung ya. Salah satu program utama kita adalah bayi tabung. Terus sekarang ada lagi inseminasi. Nah, bedanya inseminasi sama bayi tabung itu apa sih? Kalau inseminasi tindakannya jelas lebih sederhana daripada bayi tabung, walaupun waktunya mungkin hampir sama ya, kurang lebih 2 minggu, tetapi untuk proses inseminasi sendiri itu tidak terjadi pembedahan, jadi kita tidak pakai kamar operasi. Semua tindakan inseminasi itu bisa dilakukan bahkan di ruang poliklinik atau di ruang inseminasi, dan untuk pasien jelas tidak ada pembiusan gitu. Oh, berarti relatif lebih simpel, prosesnya lebih pendek daripada program Bayi tabung. bayi tabung. Iya, Nah, betul. kemudian urutan prosedurnya nih, itu memang kayak gimana? Misalnya saya pasien nih, saya dengan istri saya misalnya gitu kan, ya. yang masalah infertilitas gitu kan, kemudian yang mutusin, oh bapak ini inseminasi, bapak ini bayi tabung, itu dari mana? Saya sendiri milih atau gimana? Biasanya sih dari dokter. Jadi kalau Oke. untuk inseminasi itu pasien diminta untuk datang konsultasi dulu. Konsultasi itu sebaiknya dilakukan di haid hari kedua atau di haid hari ke-12, 13. Yang pertama haid hari kedua itu untuk mengetahui keadaan ovarium kanan dan kiri saat haid hari kedua. Kemudian kalau di haid hari ke-12, 13 itu untuk mengetahui apakah ada folikel yang berkembang sesuai ukuran. Nah, di inseminasi ini nanti ketika datang konsultasi, dokter biasanya kalau pasiennya belum pernah program sama sekali akan bawakan beberapa syarat inseminasi yang harus dipenuhi. Itu tadi syaratnya adalah HSG, pemeriksaan radiologi untuk mengetahui kepatenan tuba falopi, dilakukan untuk istri. Kemudian yang kedua, kadang diminta untuk cek darah, cek hormon. Hormon, tapi yang diceknya di darah, nama ceknya adalah hormon AMH untuk mengetahui cadangan telur di kedua ovarium. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting nih,
suami harus cek analisa sperma. Berapa aja sih waktu-waktunya? HSG dan AMH bisa dicek maksimal 1 tahun. Kalau analisa Oke. sperma itu kalau spermanya normal paling tidak 3 bulan harus diulang, karena Oke. untuk jumlah sperma dan analisa itu hasilnya fluktuatif, jadi bisa Oke. berbeda gitu. Yang syarat inseminasinya itu yang harus dipenuhi. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, dokter akan ACC untuk tindakan di bulan depannya gitu. Oke. Nah, berarti kira-kira nih secara timeline prosesnya dari awal saya konsultasi, Mm-mm. diputuskan Bapak sama Ibu inseminasi nih gitu. Sampai dengan tindakan itu selesai, kalau lancar, maksudnya lancar, Kalau lancar. saya langsung menjalaninya itu berapa lama? Kalau on track ya berarti Mhm. 1 bulan bisa. Oh, 1 bulan Ah. udah selesai ya? 1 bulan lulus, syaratnya lulus, Mhm. terus bulan besok programnya Oh, gitu. terus kira-kira satu lagi nih, ini sering ditanyakan termasuk pasien-pasien IVF ya. Ah. Kalau di luar kota misalnya, pasangan dari luar kota, itu kebutuhan cutinya sebanyak apa? Kalau untuk inseminasi Mhm. itu paling enggak 2 minggu. Jadi kita tapi di luar konsultasi pertama di awal ya, Iya. karena kan konsultasi pertama di awal adalah tujuannya untuk kita kumpulin dulu pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang untuk syarat inseminasi tadi sudah Iya. terkumpul. Berarti nanti untuk tindakan insemnya tinggal datang 2 mingguan. Jadi paling enggak kalau misalnya mau cuti 2 mingguan, tapi bisa jadi walaupun dari luar kota, karena kan inseminasi ini tidak membutuhkan waktu untuk stay di Jogja. Iya. Nanti kan minum obat dulu, kemudian suntik-suntik, itu bisa dilakukan semuanya mandiri di rumah. Jadi misalnya mau cuti di hari inseminasi pun boleh Oh, gitu. gitu ya. Ah, Jadi prosesnya sebulan, tapi cutinya kan nggak harus sebulan. iya, Mungkin nanti lebih detailnya ketika konsul akan dijelaskan diinfokan lagi. ya. Ini Untuk harus datang, check point datang ke betul, sininya itu harus kapan gitu ya. USG-nya kapan, kan Ah. mulainya tetap di hari kedua atau hari ketiga kalau insem. Nah Hmm. pasti hari kedua itu harus datang untuk USG. Tapi setelah USG minum obat nanti akan diinfo lagi tanggal berapa datangnya, jam berapa harus ketemu dokter, nanti pulang lagi terus konsultasinya ulang untuk lihat respon telur itu kapan Oke. gitu. Oke. Jangan khawatir, Jangan cutinya khawatir. nggak banyak. Jangan khawatir loh, Ibu cutinya nggak nggak banyak, motong masih banyak. bisa disambi kerja kok. Betul. Masih bisa disambi cari uang untuk inseminasinya. Nah, ngomong-ngomong masalah cari uang untuk inseminasi, Uang ada nih. pertanyaan ada pertanyaan yang ini Pak, Sensitif ini ya, Pak. sensitif tapi sering ditanyakan nih. Sering hampir ditanyakan. semua pasien tanya Masalah inseminasi. biaya, masalah biaya itu berapa sih kisaran biaya Biayanya inseminasi di Moral kalau IVF menurut Jogja? saya Hmm. dengan teknologi yang sudah dilakukan oleh Morula Jogja, inseminasi kita cukup terjangkau. Oke. Dari kalau misalnya mulai program itu kan ada pemeriksaan sampai dengan nanti tindakan inseminasi dan dapat penguat kandungan, dapat obat suplemen, itu kita bisa mulai kisaran 12 sampai 15 juta. Itu sampai dengan tindakan 12 sampai 15 15 total juta ya. totalnya. Gambaran dari datang konsultasi, betul. kemudian diputuskan insem, Betul. obat inseminasinya sampai dengan tindakan Betul. inseminasi. Kecuali 12 sampai 15. kalau memang ada indikasi yang pasien memerlukan dosis lebih tinggi, dosis lebih besar, nanti akan diadviskan oleh dokter. Nah itu yang tidak bisa kita yang tidak bisa konstan angkanya adalah obat-obatan, terutama obat suntik ya. Tapi kalau obat minum, konsultasi, harga tindakan, analisa sperma, preparasi saat inseminasi sendiri itu kan harganya konstan. Jadi kita bisa tarik 12 sampai 15 juta itu sudah all in. Oke. Gitu. Oke, cukup jelas, sangat jelas sekali informasi mengenai inseminasi ini bersama dengan kita mulai dari apa itu inseminasi, gitu. Kemudian bedanya sama bayi tabung, prosedurnya, dan terakhir biayanya. Jadi untuk moms and dad yang memang punya masalah infertilitas, sudah pernah konsultasi diarahkan untuk inseminasi, atau bahkan mungkin sama sekali belum pernah konsultasi, sebaiknya bisa segera datang ke Morula IVF di Jakarta, betul? Atau bisa juga tanya-tanya dulu nih Boleh ke hotline kita. Iya, kalau hotline admisi Morula IVF di Betul. Jakarta, nanti bisa dicek di IG kami, hotline-nya nanti akan dibantu dijawab oleh tim admisi dan tim nurse, termasuk
oleh ibu kita ini. Betul. Oke, itu aja kayaknya Nasita Oke, untuk sudah siang hari ini cukup karena Nasita ini juga sibuk banget. Terus yang cukup sibuk mengkoordinir pasien program di Morula IVF Yogyakarta. Baik, gitu aja Terima Nasita. kasih untuk Terima kasih waktunya Mas untuk Wisnu. kesempatan sharingnya di Sama-sama. tengah-tengah Semoga kesibukannya. bermanfaat untuk moms and dad di rumah. Jangan Amin. ragu-ragu buat langsung datang ke Morula, kita tanya-tanya dulu aja, kita terima, apalagi langsung program ya kan. Iya. Jadi jangan menunda. Kami tunggu kehadirannya di Morula IVF Jakarta. Oke. Itu aja sharing di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Saya Wisnu Ahmad Yudhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.